Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kriptografi kami terkait sistem sederhana dengan Python dan PHP menggunakan algoritma stream cheaper dengan Caca 20. Kami beranggotakan 6 orang dan saya Syari Tofani. Saya Fadlita Marselia. Saya Melisa Fitri. Saya Radina Fiona. Saya Muhammad Effendi. Saya Muhammad Tama. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Raden Fiona. Baik, untuk di latar belakang, di era digital saat ini, data menjadi aset penting yang perlu dilindungi, baik dalam ranah pribadi, bisnis, maupun pemerintahan. Salah satu metode penting dalam kriptografi modern adalah penerapan stream cheaper, yakni algoritma yang mengenkripsi informasi secara bit per bit atau byte per byte, tidak sama dengan block cheaper yang mengenkripsi berdasarkan blok data. Nah, untuk di ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pembahasan teori dasar algoritma Caca 20 sebagai stream cheaper modern, termasuk cara kerja enkripsi dan deskripsinya. Selain itu juga dilakukan implementasi sistem sederhana menggunakan Python dan PHP berbasis web. Lingkupnya ini tidak mencakup integrasi dengan sistem autentikasi atau pengujian, melainkan hanya sebatas konsep perhitungan manual dan demonstrasi sistem. Oke, selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang algoritma Caca 20, khususnya dalam konteks kriptografi modern. Tujuan utamanya adalah menjelaskan prinsip kerja Caca 20 secara teknis dan konseptual, menganalisis keunggulan serta kelemahan algoritma ini dibandingkan algoritma lain seperti RC4 atau AES, serta membuktikan implementasinya melalui pembuatan sistem enkripsi dan deskripsi menggunakan Python dan PHP yang berbasis web. Oke, berikutnya manfaat penelitian. Tentunya penelitian ini menjadi sarana untuk memahami penerapan nyata konsep kriptografi, khususnya stream cheaper Caca 20. Secara teknis dan praktis, sedangkan bagi akademis, laporan ini dapat dijadikan referensi untuk studi kasus atau bahan ajar, dan juga dapat menjadi inspirasi dalam merancang sistem keamanan data sederhananya. Baiklah, saya akan melanjutkan dasar teorinya dengan tujuan utama dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, integritas data, autentikasi, serta mencegah penyangkalan. Terdapat dua jenis utama kriptografi, yaitu kriptografi simetris yang menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi, serta kriptografi asimetris yang menggunakan sepasang kunci yang berbeda. Caca 20 termasuk dalam kriptografi simetris dan jenis stream cheaper, yaitu algoritma yang mengenkripsi data secara bit per bit atau byte per byte, sehingga sangat cocok digunakan dalam komunikasi real-time dan perangkat dengan sumber daya terbatas seperti IoT. Nah, ini adalah penjelasan stream cheaper, yaitu algoritma kriptografi simetris yang mengenkripsi data secara bit per bit atau byte per byte, alih-alih dalam blok tetap seperti pada block cheaper. Stream cheaper menghasilkan aliran pseudo-random atau Q-stream yang kemudian di XOR dengan plain text untuk menghasilkan cheaper text. Keunggulan utama stream cheaper adalah kemampuannya untuk mengenkripsi data secara real-time, menjadikannya sangat cocok untuk transmisi suara, video streaming, dan komunikasi nirkabel. Contohnya, klasik stream cheaper adalah RC4, walaupun algoritma ini sekarang telah dinyatakan tidak aman karena memiliki kelemahan struktural yang serius seperti bias pada output awal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengenalan algoritma Caca 20. Algoritma Caca 20 merupakan salah satu bentuk algoritma kriptografi modern yang termasuk dalam kategori stream cheaper simetris, yang artinya menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Dalam sistem stream cheaper, data dienkripsi satu persatu secara kontinu, bit atau per byte. Berbeda dari block cheaper yang memproses data dalam blok tetap berukuran 64 atau 128 bit. Selanjutnya ada cara kerja Caca 20.
Input yang dibutuhkan kunci 256 bit, nonce 96 bit, counter 32 bit. Kedua, data tersebut disusun ke dalam state matrix 4x4, 16 kata masing-masing 32 bit, yang terdiri dari konstanta, kunci, counter, dan nonce. 3. Metrik ini kemudian diproses selama 20 putaran 20 double round menggunakan operasi matematis dasar yaitu short, penjumlahan modul, rotasi bit. Keempat, hasil akhir adalah blok keystream sepanjang 64 byte yang akan di-short dengan plain text. Kelima, proses ini diulang dengan menaikkan nilai counter untuk setiap blok data. Selanjutnya, struktur dasar Caca 20. Struktur dasar Caca 20 terdiri dari matriks state 4x4 yang berisi 16 kata, 32 bit, yang masing-masing mewakili konstanta, kunci rahasia 256 bit, nonce 96 bit, dan counter 32 bit, yang berfungsi membedakan key system antara blok pada setiap proses enkripsi. State array mengalami serangkaian transformasi sebanyak 20 putaran, 10 diantaranya double round, yang masing-masing dari operasi quarter round pada kolom dan diagonal matriks. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, dirancang untuk tahan terhadap analisis kriptografi, tidak membutuhkan dukungan hardware khusus seperti AES, NI, kemudian simetris dan reversible, optimal untuk perangkat low power. Nah, untuk kekurangannya, nonce harus selalu unik, tidak menyediakan autentikasi sendiri, random access terbatas, yang terakhir kurangnya hardware acceleration. Nah, Baik, saya akan melanjutkan ke implementasian sistem menggunakan Python-nya untuk enkripsi dan deskripsi. Di sini sudah ada shortcode-nya, ada strukturnya, di situ ada Python Caca 20 dan nama file Python-nya ada caca.py. Di situ kita menggunakan import struct, terus ada fungsi rotasi kirinya juga. Kemudian kita menggunakan fungsi quarter round. Baik, selanjutnya ini adalah potongan shortcode untuk Python yang murninya. Di sini kita berada di file caca.py. Kemudian isi gambar yang di samping pertama itu memuat awal dari kode Caca yang mencakup fungsi-fungsi pentingnya. Terus kemudian kita menggunakan Caca manual atau murni, tidak memakai library apapun, seperti kriptografi untuk menghindari error. Terus ada juga fungsi yang ditampilkan rotasi bit ke kiri, terus quarter round, kemudian ada untuk pembentukan keystream menggunakan blok Caca. Kemudian ada keamanannya lebih stabil menggunakan sistem yang murni ini. Baik, pada slide selanjutnya ini, di sini shortcode-nya mengandung program utama menggunakan if main. Di situ kita ada penginputan pengguna mengisi plain text, key-nya harus 64 karakter atau 32 byte, terus nonce-nya 32 karakter atau 12 byte, terakhir ada counter 8 karakter atau 4 byte. Terus validasi panjangnya sesuai apa tidak. Kemudian ada proses enkripsi dan deskripsi. Ada fungsi enkripsi Caca untuk menjalankan proses XOR antara plain text dan keystream, menghasilkan ciphertext dalam bentuk format heksadesimal. Kemudian ada fungsi deskripsi Caca untuk mengembalikan ciphertext ke plain text aslinya. Terakhir ada hasil deskripsi yang dicek apakah sesuai dengan teks awal. Kemudian ada penanganan error. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk slide ini adalah hasil pengujian dari algoritma Caca 20 menggunakan input plain text-nya stream cipher kelompok 1. Terus panjang key-nya 64, nonce-nya 32, dan counter-nya 8 karakter. Kemudian enkripsinya dijalankan dan menghasilkan ciphertext dalam bentuk format X,
heksadesimal. Kemudian untuk proses deskripsinya itu kita kembalikan dari ciphertext ke plain text atau teks awalnya. Ini akan saya demokan nanti di sistemnya. Kita lanjut untuk mendemokan yang untuk key nonce counter yang berbeda di slide berikutnya. Baik, di sini adalah teks yang berbeda saat kita menguji ulang algoritma Caca. Di sini sudah berhasil dan enkripsinya dan deskripsinya itu mengembalikan plain text yang asli. Berarti program ini membuktikan bahwa berjalan sukses dan stabil meskipun digunakan dengan berbagai input yang berbeda. Kita akan menggunakan langsung demo aplikasinya menggunakan VS Code dengan video berikut ini. Nah, kesimpulannya yaitu dalam implementasi nyata, algoritma ini berhasil dijalankan di dua sistem berbeda, yaitu Python untuk backend dan PHP untuk web. Dan keduanya mampu melakukan enkripsi serta deskripsi dengan hasil yang valid. Ini menunjukkan bahwa Caca 20 tidak hanya kuat secara teori, tapi juga praktis dan fleksibel. Namun, karena hanya menjamin kerahasiaan, maka untuk keamanan penuh seperti integritas dan autentikasi Caca 20 sebaiknya digunakan bersama algoritma lainnya seperti Poly 1305. Untuk saran, agar implementasi algoritma Caca 20 dapat memberikan hasil yang optimal dalam sistem keamanan informasi, disarankan untuk selalu menggunakan nonce yang unik pada setiap proses enkripsi. Selain itu, karena Caca 20 hanya menjamin kerahasiaan data, maka penggunaannya sebaiknya dikombinasikan dengan algoritma autentikasi seperti Poly 1305 dalam mode AEAD untuk memastikan integritas dan keaslian pesan. Pengembangan juga perlu memahami dengan baik struktur internal algoritma termasuk manajemen kunci dan counter agar implementasi berjalan aman dan tidak rawan kesalahan. Sekian pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.